Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إخوة الإيمان أعزكم الله. Pada kesempatan malam hari ini, tentu kita wajib selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala banyak sekali kenikmatan. Nikmat iman, nikmat Islam, dan juga kita masih diberikan kemampuan untuk bisa menunaikan ibadah, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk kita melaksanakan salat maghrib berjamaah. Salawat serta salam semoga terlimpahkan dan tercurahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, kepada kerabat, dan juga kepada seluruh sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Ikhwatal iman, a'azzakumullah, pada pertemuan kita di kesempatan malam hari ini, pembahasan kita pada Kitabul Adab. Sekarang kita masuk kepada bab yang kelima, yaitu babu adabiz ziyarah. Bab yang menjelaskan tentang adab kita mengunjungi saudara kita sesama mukmin, sesama muslim. Bab ini diambilkan dari hadis sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an. Berkata sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, anna rajulan, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, anna rajulan zara akhan lahu fi qaryatin ukhra. Ada seorang laki-laki yang dia mengunjungi saudara sesama mukmin, sesama muslim di desa lain. Fa arsadallahu lahu ala madrajatihi malakan. Allah Subhanahu wa taala mengutus malaikat untuk mengawasi orang tersebut ketika dia sedang berjalan menuju tempat saudaranya seiman yang ada di negeri atau di desa yang lain. Falamma ata alaih, tatkala malaikat itu yang datang dalam wujud manusia datang kepada orang ini, qala, maka malaikat itu bertanya, aina turid, mau kemana engkau? Qala, uridu akhan li fi hadhil qaryah. Aku ingin mengunjungi saudaraku seiman yang berada
di desa ini. Lalu malaikat itu bertanya lagi. Qala hal laka alaihi min ni'matin tarubbuha. Apakah engkau memiliki satu kemaslahatan yang dimana engkau hendak mengambilnya atau mendapatkannya dari saudaramu tersebut? Qala la. Enggak ada maksud apa-apa. Saya tidak berharap mendapatkan satu apapun dari saudara saya yang saya kunjungi tersebut. Ghaira anni ahbabtuhu fillahi azza wa jal. Melainkan yang menjadi pendorongku untuk mendatanginya, untuk mengunjunginya, untuk menziarahinya adalah karena aku mencintainya karena Allah azza wa jal. Qala, malaikat pun berkata, fa inni rasulullahi ilaik. Sesungguhnya aku adalah malaikat utusan Allah yang diutus kepadamu. Bi annallaha qad ahabbaka kama ahbabtahu fih. Aku diperintahkan agar memberitahukan kepadamu oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah Subhanahu wa taala mencintaimu karena engkau mencintai saudaramu karena Allah. Di hadis ini dibawakan oleh Imam Muslim di dalam sahihnya, diriwayatkan juga oleh Al-Imam Ahmad, diriwayatkan juga oleh Al-Imam Al-Bukhari di dalam Al-Adabul Mufrad, yang menjelaskan bahwa berkunjung sesama mukmin, sesama muslim karena persaudaraan, sebab karena kecintaan yang diikat karena Allah Subhanahu wa taala, ini adalah merupakan amalan yang utama, bukan karena motivasi lain. Bukan karena sebab ada manfaat yang mau diambil, artinya manfaat di sini manfaat duniawi yang mau diambil. Adapun ternyata ada manfaat duniawi yang mau diambil tapi tidak jadi tujuan utamanya, maka itu tidak masalah. Dia bukan karena itu, tapi kemudian ketika dia datangi saudaranya ternyata ada manfaat duniawi juga di situ dan itu tidak menjadi tujuan utamanya, maka itu tidak masalah. Ya, para ulama memberikan satu kaidah, yughtafaru fit tawadi' ma la yughtafaru fil asli. Kalau niat itu bukan tujuan utama, nggak masalah. Selama bukan itu yang menjadi tujuan utamanya. Dan di dalam hadis ini juga terdapat faedah keutamaan mencintai sesama mukmin, sesama muslim karena Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis ini terdapat faedah itu. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabdakan juga di dalam hadis yang lain, dikeluarkan oleh Al-Imam At-Tabarani. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Awthaqu ural iman, al-muwalatu fillah, wal mu'adatu fillah, wal hubbu fillah, wal bughdu fillah." Ikatan keimanan yang paling kuat, yang paling kokoh adalah loyal karena Allah, wala, mualah itu wala, loyal karena Allah, memusuhi juga karena Allah, mencintai karena Allah, membenci karena Allah. Apa maksudnya? Kita beri contoh sederhana saja. Apabila seseorang misalnya dia mencintai seseorang, seorang mukmin, seorang muslim karena dia taat kepada Allah, karena dia berusaha untuk mengamalkan sunnahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, karena dia berusaha mengajak orang untuk taat, untuk bertauhid kepada Allah, untuk mengikuti tuntunan sunnahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, lalu kita mencintainya karena sebab itunya. Sebab hal tersebut, itu namanya cinta karena Allah. Begitu juga kita membenci juga karena Allah. Jadi apabila misalnya ada seorang mukmin, seorang muslim berbuat kemaksiatan, itu kita benci dia tatkala dia berbuat maksiat, itu bagian dari iman. Dan itu tidak bertentangan dengan persaudaraan seiman, seislam. Kita ulangi ya. Tidak bertentangan
terkait dengan persaudaraan kita kepada dia karena keimanan dan keislamannya. Jadi misalnya ada seseorang melakukan maksiat, lalu kemudian kita membenci dia. Ingat, membenci ini amalan hati, Pak. Amalul qalb, amalan hati. Adapun amalan lisannya dia nasihati, dia nahi mungkar, itu amalan lisannya. Atau dia berusaha sekuat tenaga agar supaya saudaranya ini tidak mengulangi maksiatnya lagi. Dengan sebab itu, akhirnya dia tidak berbuat maksiat lagi. Nah, itu bukti kecintaan. Jadi seringkali orang salah memahami ini. Kalau yang namanya saudara sesama mukmin, saudara sesama muslim, dia buat maksiat apa aja, biarin aja. Oh, ini enggak cinta namanya, Pak. Ini tidak cinta. Jadi al-mu'minu yuhabbu wa yubghadu alaih. Yuhabbu ilaihi wa yubghadu alaih. Para ulama katakan bahwa seorang mukmin itu dia memiliki sisi dicintai oleh mukmin yang lain, dia pun memiliki sisi dibenci oleh mukmin yang lain. Itulah konsekuensi cinta karena Allah, membenci karena Allah itu. Dia dicintai karena keimanannya, dia dicintai karena ketaatannya kepada Allah, dia dicintai karena loyalitasnya kepada Islam, dia dicintai karena loyalitasnya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dicintai karena sebab itu. Di sisi lain dia dibenci karena dia berbuat maksiat. Maksiat kepada Allah Rabbul Alamin. Tapi bukan berarti menghilangkan kecintaan secara total mutlak kepadanya. Kita benci dia pas area maksiatnya aja. Di sisi lainnya sebagai muslim, sebagai mukmin dan seterusnya, ada loyalitas dari kita kepadanya. Misalnya ada seorang mukmin, seorang muslim mencuri, Pak. Kita tidak suka karena dia mencuri. Kita marah karena dia berbuat mencuri itu. Maka kita nasihatkan, kita bernahi mungkar kepadanya. Tapi di sisi lain dia masih muslim, di sisi lain dia masih mukmin, di sisi lain dia memiliki ketaatan kepada Allah Rabbul Alamin. Di sisi lain dia memiliki kecintaan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita cinta dari sisi itu. Tapi kemudian kita membencinya karena sisi yang lain, yaitu maksiat karena Allah, karena dia bermaksiat kepada Allah, karena dia melanggar aturan Allah, karena dia meninggalkan kewajiban yang mesti harus dia tunaikan kepada Allah. Kita marah kepada dia karena dia melanggar aturan Allah. Kita benci sama dia karena dia melanggar aturan Allah. Itu kena benci karena Allah itu. Jadi bukan berarti karena kita kan saudara sesama mukmin, akhirnya apa? Udah biarin aja. Dia mau melanggar, biarin aja. Dia mau berbuat kerusakan, biarin aja. Enggak, ini tidak bagian daripada konsekuensi cinta. Jadi cinta pun karena Allah, benci karena Allah. Perhatikan, ini yang tadi kita jelaskan adalah sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka kita mungkin seringkali mendengar ada istilah agama cinta, agama kasih sayang, itu tidak keliru. Tetapi tetap juga ada bencinya. Ada memusuhinya juga. Jadi jangan dipisahkan cinta karena Allah, benci karena Allah. Dua-duanya. Loyal karena Allah, memusuhi juga apa? Karena Allah. Bukan cinta karena kepentingan kita masing-masing. Kalau lagi sama kepentingannya kita cinta, kalau lagi berbeda kepentingannya kita memusuhi, walaupun sama-sama mukmin, sama-sama muslim. Ini yang bermasalah. Tapi loyalitas dan kecintaan, permusuhan dan kebencian, al-wala wal-bara dibangun atas dasar karena Allah. Karena Allah. Walaupun itu kerabatnya sendiri, walaupun itu anaknya sendiri, kalau dia melanggar maksiat kepada Allah, marah kita. Marah karena yang dilanggar adalah aturan Allah. Walaupun itu saudara, walaupun itu kerabat, maka marah itu tadi yang dimaksud di dalam hatinya. Lalu dia ucapkan, dia nasihati, dia nahi mungkar, dia cegah. Nah, itu. Bentuknya seperti itu. Jadi jangan dikira semuanya serba cinta aja udah, biarin aja. Orang berbuat maksiat, biarin aja.
Dan Rasulullah SAW kan berbeda-beda menghadapi orang. Kalau orang itu orang yang belum mengerti sama sekali, Rasul sangat lembut sekali. Tapi tetap Rasul tidak boleh diam. Seperti ketika ada seorang Arab Badui kencing di pojokan Masjid Nabawi pada masa itu. Nabi tetap tidak diam, tapi nasihatin tetap. Ini masjid, nggak boleh untuk begini, nggak boleh untuk begitu, tidak boleh untuk buang najis, kotoran seperti ini. Tetap dinasihati, tetap diingatkan, bukan dibiarkan. Tapi karena berhubung orang yang nggak tahu, caranya seperti ini. Hikmah, bil hikmah. Tapi kalau orang itu tidak tahu, sudah tahu, tapi orang itu tetap melanggar, terkadang Rasulullah SAW bersikap tegas. Ketika ada orang pakai laki-laki cincin dari emas, Rasul datang lalu diambil, dibuang oleh Rasulullah SAW. Dengan tegas Rasulullah SAW katakan kepadanya, apakah engkau mau jarimu dililit api neraka? Tuh lihat. Cuman kadang kita hari ini, kita lihat orang udah ngerti, kita gituin. Berantem gak kita itu? Bisa berantem urusannya sama kita sekarang. Udah sahabat itu tenang aja pas dibuang, lalu kemudian Rasulullah SAW berlalu setelah mengingatkan, setelah menasehati, setelah nahi mungkar, Rasul berlalu, para sahabat yang lain berkata, ambil tuh cincinmu yang tadi dibuang oleh Rasul SAW. Padahal boleh nggak diambil? Boleh. Yang penting nggak dipakai lagi kan? Diambil, mau dia kasihkan istrinya dan seterusnya, silahkan aja. Tapi apa kata orang itu? Saking berbekasnya nasihat Rasul, dia pun berkata, aku tidak akan mengambil sesuatu yang telah dibuang oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nggak usah ditanya, Pak, terus yang ambil siapa? Saya nggak tahu lanjutannya itu. Nah, pertanyaannya kadang kita suka yang aneh, yang bagian yang nggak penting malah ditanya. Terus yang ambil siapa? Nggak tahu. Wallahu a'lam. Apa kemudian Rasul dengan perilaku beliau sallallahu alaihi wasallam kepada orang yang seperti tadi itu tidak rahmah, Pak? Rahmah. Apa Rasul dengan begitu tidak sayang? Sayang. Jadi sayang itu tidak lantas serta-merta diterjemahkan semuanya dengan makna dibiarkan. Kita ini seringkali mispersepsi tadi. Yang namanya sayang, cinta, berbuat apapun, walaupun melanggar, walaupun maksiat, dibiarkan. Itu malah bukan sayang. Itu malah bukan rahmah. Diingatkan. Jadi mencintai karena Allah, itu bukan berarti tidak ada potensi konflik manusiawi. Konflik sebagai manusia. Tabiat basyariyah. Tabiat manusiawi. Terjadi, Pak. Sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dengan sahabat Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu pernah ada permasalahan. Sampai akhirnya sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan hal tersebut. Sahabat Umar bin Khattab setelah kejadian itu menyesal. Akhirnya kemudian datang ke rumahnya sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, ternyata tidak ada di rumah. Diberitahukan bahwa sahabat Abu Bakar sudah di masjid. Sahabat Umar sudah berpikir, udah di masjid berarti udah ketemu Rasul nih. Berangkat sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ke masjid, dilihat wajahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam sudah berubah. Kelihatan tidak nyaman. Jadi Rasulullah SAW itu marah kelihatan gitu, dari wajahnya. Maka kemudian sahabat Umar bin Khattab berkata kepada Rasulullah SAW, datang ucapin salam, lalu kemudian dijawab salamnya. Langsung sahabat Umar berkata, wahai Rasulullah, saya yang salah. Saya yang mengaku kesalahan saya. Tuh lihat, ada problem tetap. Ada problem. Yang Rasul kemudian katakan, bagaimana kalian menyakiti orang yang dahulu kalian beriman, dia sudah beriman. Yang dahulu kalian belum membantu saya, dia sudah membantu saya lebih dahulu. Maksudnya adalah sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Tapi secara manusiawi ada, problem-problem itu ada. Tetapi itu tidak sedikit pun mengurangi kecintaan mereka satu sama lain karena Allah. Di sini poin yang penting untuk kita pelajari itu di sini. Karena memang ini bicara tentang kekuatan iman. Kita beriman betul-betul apa enggak? Jadi mencintai karena Allah itu tidak lantas kemudian serta-merta menjadikan kita tidak ada masalah sama sekali dengan orang itu. Tidak ada konflik sama sekali. Tetap ada, walaupun itu tadi tidak sampai membuat kita jadi memusuhinya. Karena memang itu sama-sama dibangun karena Allah.
Nah, lalu kemudian di sini pada poin yang pertama, az-ziyaratu fi ghairil awqati thalathati allati fi ayatil isti'dzan. Mengunjungi saudaranya sesama mukmin bukan pada 3 waktu yang dilarang yang disebutkan di dalam ayatul isti'dzan, yaitu ayat meminta izin yang di surat An-Nur ayat ke-58. Ya ayyuhalladzina amanu liyasta'dzinkumul ladzina malakat aymanukum walladzina lam yablughul huluma minkum 3 marrat min qabli salatil fajri wa hina tad'una thiyabakum minadh dhahirah wa min ba'di salatil isya. Wahai orang-orang beriman, hendaklah budak yang kalian miliki meminta izin kepada kalian, dan orang-orang yang belum baligh, anak-anak yang belum baligh, hendaklah dia meminta izin kalian pada 3 waktu. Yang pertama sebelum salat subuh. Yang kedua adalah waktu qailulah, tidur siang. Yaitu di dalam ayat disebut wahina tad'una thiyabakum minadh dhahirah. Tatkala kalian menanggalkan pakaian kalian setelah salat zuhur qailulah. Wa min ba'di salatil isya, dan setelah salat isya. Alasannya adalah ini waktu orang tidur dan istirahat. Ya, oleh karena itulah sampai budak sekalipun, budak ini kan orang yang di masa itu sering keluar masuk, harus minta izin di 3 waktu ini. Bahkan termasuk anak-anak yang belum baligh sekalipun. Dia harus minta izin ketika mau masuk ke kamar orang tuanya di 3 waktu ini. Sebelum salat subuh, waktu qailulah, dan setelah menunaikan salat isya. Karena itu tadi bisa jadi sedang tidak berpakaian atau sedang berpakaian yang terbuka auratnya dan seterusnya. Sehingga kalau orang mau berkunjung di waktu ini ya harus kasih tahu dulu. Ya, harus dikasih tahu dulu. Ini siap dikunjungi atau tidak. Siap didatangi atau tidak. Maka oleh karena itu Al-Imam Al-Bukhari meriwayatkan dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, kata Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, laqalla yawmun kana ya'ti 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam illa ya'ti fihi baita Abi Bakrin ahada tarafayn nahar. Falamma udhina lahu fil khuruj ila al-Madinah lam yara'na illa wa qad atana dhahara. Fa khubira bihi Abu Bakrin faqala ma ja'ana an-nabiy fi hadhihi as-sa'ah illa li amrin hadath. Sungguh Nabi sallallahu alaihi wasallam tidaklah mendatangi rumahnya sahabat Abu Bakar kecuali di salah satu pojok waktu siang. Maksudnya kalau nggak pagi ya sore-sore. Kalau nggak pagi hari, datangnya Rasulullah SAW sore hari ke rumahnya sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ketika Nabi diberikan izin oleh Allah untuk hijrah ke Madinah, tidak membuat kami kaget kecuali kedatangannya Rasul di waktu zuhur. Biasanya Rasul kalau datang kalau nggak pagi sore. Ini tiba-tiba Rasul SAW datang di waktu zuhur atau habis zuhur. Fa khubbira bihi Abu Bakrin, lalu diberitahukan kepada sahabat Abu Bakar. Faqala, berkata sahabat Abu Bakar, ma ja'ana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fi hadhihi sa'ah illa li amrin hadath. Tidaklah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendatangiku di waktu ini kecuali pasti ada kejadian penting. Yang menjadi dalil di sini adalah kedatangan Nabi sallallahu alaihi wasallam di waktu yang bukan waktu berkunjung beliau ke rumahnya sahabat Abu Bakar. Jadi Rasul sallallahu alaihi wasallam ini dengan sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu ini, Rasul sering mengunjungi rumahnya sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu bahkan hampir tiap hari, Pak. Datang hampir tiap hari, pagi datang, sore datang, kalau nggak pagi datang ya sore datang, besoknya begitu lagi, kalau nggak pagi datang ya sore datang.
Dan itu tidak sama sekali memberatkan sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an karena kedekatan yang sangat dekat sekali antara sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tidak memberatkan. Nah, ini juga nanti jadi faedah ya, tambahan faedah. Biasanya kan dianjurkan orang berkunjung jarang-jarang lah, jangan sering-sering. Tapi kalau begitu dekatnya, saking dekatnya sampai-sampai kalau nggak datang malah dicariin. Nah, jadi sahabat Abu Bakar justru kalau Rasul tidak ada datang, ya Rasul kemana ini hari ini kok nggak datang? Biasanya datang. Kalau enggak ya sahabat Abu Bakar yang datang untuk menjumpai Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kali ini tiba-tiba datang di waktu siang, waktu qailulah. Sahabat Abu Bakar kaget, tetapi sahabat Abu Bakar memahami betul. Makanya sahabat Abu Bakar katakan Rasul nggak mungkin datang di saat seperti sekarang ini kecuali ada hal penting. Jadi faham, kalau udah faham walaupun datang bukan di waktu biasanya berkunjung, karena sudah faham, udah mengerti, maka ada kelapangan. Sahabat Abu Bakar tidak merasa, loh kok jam segini sih Rasul datangnya, orang biasanya nggak jam segini, enggak. Pasti ini ada hal penting nih. Ternyata betul diberitahukan kepada sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an bahwa saya sudah diberi izin oleh Allah Subhanahu wa taala berangkat hijrah. Siap-siap. Maka malam harinya menjelang subuh Rasul sallallahu alaihi wasallam keluar dari rumahnya menuju rumahnya sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an berangkat hijrah, singgah dulu di Gua Thur selama 3 hari. Selama 3 hari. Dan hadis ini sahih. Yang tadi kunjungannya Rasulullah SAW kepada sahabat Abu Bakar diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Ada asar dari sahabat Abdullah ibn Abbas menceritakan tentang dirinya sendiri, Abdullah ibn Abbas. فَإِنْ كَانَ لَيَبْلُغُنِ الْحَدِيثُ عَنِ الرَّجُلِ فَأَتِيهِ وَهُوَ قَائِلٌ فَأَتَوَسَّدُ رِدَائِ عَلَى بَابِهِ. Kata Abdullah ibn Abbas, kalau sampai kepadaku satu hadis dari salah seorang sahabat yang saya belum pernah dengar, pasti saya datangi rumah sahabat itu. Dan tatkala saya datangi ternyata itu masih waktu qailulah, waktu tidur siang. Apa kata sahabat Abdullah bin Abbas? Fa'atawassadu ridai ala babi. Saya gelar serban lah kalau bahasa kita. Rida itu pakaian bagian atas. Saya gelar pakaian bagian atas saya jadikan bantal, saya tungguin di depan rumahnya. Tungguin, Mbak. Kenapa? Saya nggak langsung ketok salam, nggak. Karena ini belum waktu berkunjung. Belum waktu berkunjung nih. Waktunya tidur siang, belum waktu berkunjung. Saya tungguin di depan rumahnya. Ya. Fatasfir rih ala wajhi turab. Sampai-sampai kemudian angin berhembus dan membuat debu-debu menimpa wajahku. Allahu Akbar. Ini saking semangatnya sahabat Abdullah bin Abbas menuntut ilmu, meriwayatkan hadis sampai-sampai dia datangi rumah sahabat tersebut. Sebelum waktu berkunjung belum datang, ditungguin dulu. Nggak langsung ketok, teman. Sampai sahabat itu keluar. Lalu kemudian dia angkat berdiri sahabat Abdullah bin Abbas. Anda ini sepupunya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, itu sangat menghormati ilmu. Ada apa? Saya ada satu hadis yang saya dengar Anda punya riwayatnya, saya belum pernah dengar. Tolong riwayatkan kepada saya dulu. Cari satu hadis. Sampai segitunya. Tidur di depan rumah orang itu. Ya karena, waktu tidur siang nih. Mesti orangnya lagi tidur, tungguin Ditunggu sampai dia bangun. Sampai dia keluar. Allahu Akbar. Sampai begitu. Ditungguin sama sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Ini menjadi dalil bahwa ya di masa itu berkunjung di waktu siang, waktu orang tidur siang, sesuatu yang tidak dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, bahkan oleh para sahabat. Mesti ditunggu sampai dia bangun tidur siang. Atau ya sekalian aja dah, ntar ba'da asar aja datangnya gitu. Karena ba'da asar udah bangun dia biasanya kan gitu. Bukan waktunya orang tidur. Jadi ada waktunya. Makanya tadi Rasul kadang datangnya pagi. Kalau nggak pagi waktu duha. Paginya tuh waktu duha.
Atau kalau tidak ya di waktu sore ba'da asar Rasul datang ke rumahnya sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Yang kedua, la ya'ummu zairu sahibal bait wa la yajlisu ala firashi illa bi'idnih. Tidak boleh orang yang berkunjung menjadi imam untuk tuan rumah. Tidak boleh juga dia duduk di atas tempat yang biasa diduduki oleh tuan rumah kecuali dengan izinnya. Ya, jadi tidak boleh tamu jadi imam, nggak boleh. Kecuali dikasih apa? Dikasih izin, Pak. Kecuali dikasih izin. Kalau dikasih izin silahkan. Makanya walaupun misalnya Imam Masjidil Haram berkunjung ke Indonesia, ke Masjid Istiqlal, Syekh Abdurrahman As-Sudais, hafizahullah ta'ala, nggak mau jadi imam kecuali dikasih izin ya Syekh silahkan. Kalau enggak, misalnya imam rawatibnya maju, ya udah. Syekh nggak akan mau jadi imam. Ya, menjaga ini dari adab. Tamu jadi makmum. Tuan rumah jadi apa? Jadi imam. Adapun kemudian tuan rumahnya yang kasih izin, ya lain lagi. Termasuk kita bertamu nih Pak. Silakan duduk. Kita perhatiin dulu nih, kita disuruh duduknya sama tuan rumah di sebelah mana. Jangan ada kursi yang biasa tuan rumah duduk di situ, kita milih duduk di situ. Jangan, kecuali dia izinin. Mak silakan duduk. Yang ditunjuk mana? Oh di sini ya, udah duduknya di situ. Jangan, Mak silakan duduk, dicari kursi yang paling empuk. Wah kayaknya ini paling empuk, duduk di sini. Nggak taunya itu tuan rumah, biasa duduk di situ. Jangan, Mak. Jangan, tanya dulu. Bapak biasa duduk di sini. Oh iya, ya. Silakan, nggak apa-apa. Ya itu nggak apa-apa. Yang kadang tamu duduk, milih tempat duduknya tuan rumah yang paling empuk. Kayaknya itu yang paling empuk, saya duduk di situ dah. Jangan, izin dulu. Ini tamu milih tempatnya yang enak aja. Ya. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam sabdakan, wala ya'ummanna ar-rajulu ar-rajula fi sultanih. Janganlah seseorang menjadi imam bagi tuan rumah di area kekuasaannya, Pak. Ya tadi kan misalnya di masjid itu imam rawatib, Pak, ada imam rawatib, itu area kekuasaannya, Pak. Jangan Anda rebut tahu-tahu maju jadi imam. Masjid juga tertib. Masjid jangan kayak arena balapan, maju-majuan. Yang adzan rebut-rebutan, yang iqamah rebut-rebutan, yang maju jadi imam rebut-rebutan. Nggak boleh, masjid kudu tertib. Ada imam rawatibnya, imam rawatib. Ini kadang pernah kejadian tuh di satu tempat begitu. Bukan dia yang biasanya adzan, bukan dia biasa iqamat, tahu-tahu berdiri dia iqamat. Tiba-tiba berdiri iqamat, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Udah selesai iqamah bingung, mana imamnya? Kagak ada. Dia nyelonong maju jadi imam. Lah repot ini urusannya. Gak boleh, ini adab nih. Kita berkunjung di satu tempat, itu masjid bukan kita yang jadi imam rawatibnya, jangan maju. Kecuali dapat izin. Itu masjid bukan kita muadzinnya, jangan azan. Kecuali dapat apa? Izin. Asal maju aja nyalain mic, azan Pak. Ini bikin, siapa nih kok tahu-tahu azan nih? Selesai adzan, iqamah, tahu-tahu ada yang maju ngimamin. Orang kan jadi gelisah, ini siapa ini kok tahu-tahu ngimamin? Kita nggak kenal. Imam rawatib bukan, tahu-tahu ngimamin. Nah, hal seperti ini mesti dihindari, ini adab. Wala yaq'udu fi baitihi ala takrimati illa biidzni. Jangan juga tamu duduk di tempat yang biasanya tuan rumah senang duduk di situ. Nah, itu. Jadi kalau mau bertamu, Pak, silakan duduk. Pak, mohon maaf, di mana ya kami duduk? Oh, di sini, Pak, silakan. Kita duduk di situ deh. Jangan pas dilihat, kayaknya ada kursi paling besar sama paling empuk, pilih itu. Jangan. Jadi masalah ini. Kata tuan rumahnya, nih tamu begini bener nih ya. Dari mana sih ini tamu? Harus mengerti itu adab berkunjung. Lalu kemudian yang ketiga, al-iqlalu minaz ziarah. Kalau berkunjung, jarang-jarang, Pak. Jangan sering-sering. Makanya ada hadis yang hadis yang masyhur, dan Al-Hafidh Ibn Hajar mengatakan bahwa hadis ini menurut Al-Imamul Bukhari ada kelemahan di dalamnya. Dari jalur-jalur yang banyak tapi ada kelemahan di dalamnya, namun
maknanya masih bisa dipertimbangkan. Yaitu apa? Zurghibban tazdad hubban. Berkunjung sesekali agar supaya semakin bertambah kecintaan. Ya, beda tadi, makanya tadi kita sudah isyaratkan, beda tadi dengan sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hubungan sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat dekat. Makanya sampai kata Aisyah radhiyallahu anha, hampir tidak ada satu hari pun kecuali Rasul mendatangi kami di rumah kami pagi, kalau enggak pagi, sore. Dari sini para ulama mengambil kesimpulan bahwa kana sallallahu alaihi wasallam yukthiru min ziyaratihi li Abi Bakrin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sering kali mengunjungi sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Sering. Kata Al-Hafidz Ibnu Hajar tentang hadis berkunjung jarang-jarang agar supaya tambah kecintaan. Itu hadis ini tadi kita sudah katakan di dalamnya terdapat perbincangan para ulama tentang jalur-jalurnya yang tidak ada kelemahan masing-masingnya, tetapi maknanya bisa dibawa kepada makna kalau hubungan kita tidak terlalu spesial banget sama orang itu, jarang-jarang aja datangnya. Tapi kalau hubungannya sangat spesial, dekat sekali, bahkan sampai kalau nggak datang, kalau nggak ketemu, nyari-nyari, itu berarti hubungannya serius, Pak. Temen banget itu, Pak. Kan ada, orang zaman dulu ada, Pak. Kita dulu punya orang tua, babe, punya temen, tiap hari ketemu, tiap hari ngobrol, tiap pagi ngopi bareng. Kagak ada bosennya itu dia. Iya. Yeah. Maksudnya nggak bosen. Nih orang datang mulu. Enggak pernah begitu. Bahkan kalau nggak datang, mana nih? Si Fulan kagak datang. Biasanya datang pagi-pagi, habis sholat subuh, mampir kemari, ngopi bareng, kagak nongol. Sakit apa ya? Dia yang datang ke sono. Mana kagak ada katanya ke rumah. Nggak ada yang namanya keberatan. Nggak ada. Nah itu tadi hubungannya berarti spesial, Pak. Hubungannya berarti khusus tuh kalau udah kayak begitu ya. Begitu. Tapi kalau nggak begitu-begitu banget, jangan dah sering-sering. Yang ada bikin orang ngegerendeng. Yang ada bikin orang apa? Pagi-pagi udah datang aja nih orang. Tahu aja kita lagi mau nyarap. Pakai datang lagi tuh kan. Karena hubungannya nggak spesial, hubungannya nggak khusus tuh tadi. Tapi kalau khusus spesial ya kayak tadi ada sebagian tadi orang tua itu begitu. Namanya mungkin udah sama-sama tua, sama-sama pensiunan misalnya ya, ngobrolnya cocok banget, klop banget. Itu pagi-pagi habis subuh, habis sholat subuh, waktu-waktu duha lah, 6:30, 7, udah ngopi bareng tuh dia. Ngopi bareng, cerita-cerita, ngobrol-ngobrol. Tiap hari. Tiap hari kita mikir nih kagak ada bosannya apa nih, berdua nih. Sebe-sebe. Udah sepuh-sepuh, udah tua-tua, asyik aja ngobrol dia berduaan. Besok begitu lagi. Kagak ada, nyariin tuh salah satunya. Mana si Fulan? Masih hidup dia, gitu. Sakit jangan-jangan. Nah itu namanya hubungannya spesial. Kalau hubungannya spesial kayak begitu, wah sahabat kental tuh namanya. Itu mau tiap hari kagak masalah. Berdasarkan hadis tadi. Rasulullah SAW sering mendatangi rumahnya sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Tapi kalau hubungannya kagak kental-kental banget dan seterusnya, ya jangan dah. Dan uniknya, sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dan keluarganya, bukan cuman sahabat Abu Bakarnya, dan keluarganya, ya istrinya lah, ya anak-anaknya, pun gak ada yang ngerasa berat didatangi oleh Rasulullah SAW tiap hari. Gak ada. Kan kadang gitu begitu, kitanya kagak, orang rumah Pak, istri yang ngegerendeng, kitanya sih enggak, seneng aja didatengin, ngobrol segala macam. Istri bilang, tahu aja lagi nyeduh kopi pakai datang lagi, agak tahu apa gula lagi kurang di rumah itu. Ya kalau begitu ya dijelasin lah ke istrinya. Atau kemudian kita jelaskan sama rekan kita, sahabat kita itu. Ane bukannya kagak mau nih, tapi tahu sendiri dah orang rumah dah. Ya udah, ya jangan sering-sering dah. Ya sebulan 5 kali aja. 5 kali. Makanya ini tadi,
Bahkan berkata Imam Ibnu Battal, as-sadiqul mulatifu la yazidu kasratu ziyarat illa mahabbatan bi khilafi ghairih. Teman yang akrab banget itu, bahkan dia ngerasa tenang, tentram kalau bertemu, berjumpa dengannya, tidaklah sering berkunjung kecuali menambah kecintaannya. Beda kalau nggak begitu. Tuh. Beda, mungkin di antara kita juga ada yang punya teman kayak begitu. Tiap hari ketemu di masjid, ngobrol di masjid, pindah yuk ke rumah kan ya. Kita ngopi di rumah. Tiap hari ada tuh yang ada juga yang ketemunya di masjid. Ngobrol tiap hari di masjid. Ya kan ngobrol yang mubah-mubah boleh di masjid. Iya. Dia ngobrol di masjid, bincang-bincang, ngopi di masjid. Boleh, Pak, boleh. Boleh. Ngerokok, jangan ditanya deh yang itu, jangan ditanya dah. Jangan dong yang begitu mah, masjid. Ya, kalau ngopi, ngeteh, boleh. Jangan ditumpah-tumpahin tapinya. Ya, ngopi, ngeteh. Itu di masjid dekat rumah saya itu biasa itu. Asal habis subuh ada aja yang duduk ngobrol. Ngobrolin soal masjid. Ya, ngobrolin soal masalah banyak hal. Ya, ngopi, ngeteh. Gak apa-apa. Tiap hari, Pak. Tiap hari. Makanya kalau ada yang kagak datang sholat jamaah mesti ditanyain. Mana sih Ano kagak sholat jamaah? Kemana dia? Pergi kemana dia? Sakit atau gimana? Kalau sakit tengokin yuk. Nah kan gitu. Jadi komunikasi terjalin. Ya tadi, kalau tiap hari, kalau udah kental tiap hari. Kalau belum sesekali aja gitu. Ya mungkin kalau datangnya ketemunya di masjid sih orang rumah kagak tahu ya kan. Tapi kalau datangnya ke rumah tiap hari, waduh, tahu aja dia. Kita nyeduh kopi, dia datang pas bener sih katanya. Pas lagi masak nasi goreng, datang dia. Mana jatah cuman berdua lagi, pakai dia datang. Kalau memang hubungannya belum terlampau akrab-akrab banget, ya jangan, jarang-jarang aja. Tapi kalau sudah akrab banget, dekat banget, kadang unik. Temen tuh bisa lebih dekat daripada saudara kadang. Sahabat terkadang bisa lebih dekat dengan saudara. Wallahu ta'ala a'la wa alam. Ini yang bisa kita bahas pada pertemuan kali ini. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.